Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Qin Nan sedang berlatih teknik Thunder Knife di Gunung Longhu. Saat dia berhasil berlatih tahap awal dari teknik Thunder Knife, seekor harimau muncul. Dengan satu tebasan harimau itu dikalahkan. Tidak hanya itu, monster gorila juga muncul di hadapannya. Qin Nan mencoba melawan. Mereka berdua beradu pukulan. Akan tetapi, pukulan Qin Nan lebih lemah dan dia terpental. Saat dia menyetabilkan pijakannya, monster itu kembali menyerang. Dia melompat dan mengarahkan tinjunya ke arah Qin Nan berada. Qin Nan melompat dan menghindari pukulan tersebut. Tempat di mana Qin Nan berada sebelumnya hancur, terkena serangan dari monster gorila. Qin Nan bersiap menggunakan senjata pedangnya. Dia mempersiapkan serangan dari teknik Thunder Knife untuk melawan monster gorila. Tinju monster gorila mengarah ke Qin Nan, sedangkan Qin Nan, dia menggunakan pedangnya untuk menahan serangan tersebut. Akan tetapi, serangan gorila itu masih lebih kuat daripada serangan Qin Nan. Dia kembali terpental. Qin Nan berpikir, tidak, gorila iblis ini bukan monster tingkat 3, tapi tingkat 4. Teknik Thunder Knife-ku masih berada di tahap awal. Itu sama sekali bukan lawan dari gorila iblis ini. Qin Nan memutuskan untuk berlari, menjauh dari monster gorila. Melihat Qin Nan berlari, monster gorila kembali mengeluarkan serangannya. Dia memukul di arah Qin Nan, sedangkan Qin Nan, yang sudah siaga, segera menghindar. Tempat pijakan sebelumnya kembali dihancurkan karena serangan monster gorila. Ternyata, serangan itu menyebabkan goresan pada wajah Qin Nan. Qin Nan mencoba berpijak pada pecahan batu yang berterbangan di sekitarnya. Kemudian dia melesat, dan mencoba menyerang monster gorila. Dia menghayunkan pedangnya bersiap-siap menebas. Akan tetapi, ada sesuatu yang mengejutkannya. Di sebelah kanannya, pukulan gorila muncul. Itu melemparkan Qin Nan, dia terpental dan menabrak tanah. Itu menghancurkan tempat di sekitarnya. Qin Nan, yang terluka berusaha menegakkan tubuhnya. Wajahnya terluka, dan di bawah mulutnya berisikan bekas darah, yang mengalir dari mulutnya. Tidak berhenti di sana, monster gorila kembali menyerang Qin Nan. Dia melompat ke atas. Serangan itu mendarat tepat di mana Qin Nan berdiri sebelumnya. Qin Nan menghindari serangan itu, dan berusaha melarikan diri. Setelah merasa cukup jauh dari jangkauan monster tersebut, Qin Nan memperhatikan monster tersebut. Dia berpikir, karena aku tidak bisa lari, aku akan bertarung sekarang. Qin Nan mengeluarkan Martial Soul God of War-nya, dia mulai melakukan serangan balik. Di sisi monster gorila juga mempersiapkan pukulannya. Dengan cepat Qin Nan menebas tangan monster gorila. Tangan itu berhasil dipotong oleh Qin Nan. Sedangkan monster gorila terkejut dengan serangan dan keadaan tangannya yang terpotong. Merasa kekuatan lawannya sangat kuat, monster gorila berlari menjauhi Qin Nan. Di sisi Qin Nan, dia bergumam, "Mau lari ya?" Qin Nan melompat, dan memberikan serangan kepada monster gorila. Qin Nan menebasnya dan berkata, "Tetaplah di sini." Setelah menebas, Qin Nan mengambil pijakan. Dia merasakan, gorila iblis itu benar-benar kuat. Aku terpaksa mengeluarkan jiwa God of War untuk membunuhnya. Akan tetapi, aku juga terluka parah. Ada banyak monster di Gunung Longhu, dan ada bahaya di mana-mana. Dengan kondisiku saat ini, jika aku bertemu dengan monster setingkat gorila iblis, aku pasti akan mati. Jadi aku harus mencari obat, dan menyembuhkan lukaku terlebih dahulu. Qin Nan mulai berjalan, mencari obat untuk menyembuhkan diri. Sebuah energi melayang-layang. Energi itu mengarah ke tempat Qin Nan. Qin Nan, yang merasakan energi tersebut berpikir, energi yang sangat kuat, pasti ada herbal bumi dan langit di depan sana. Qin Nan mulai mencari sumber dari energi tersebut. Di depannya terlihat asal kumpulan energi tersebut. Setelah berjalan beberapa saat, Qin Nan sampai di sebuah kolam. Itu adalah sumber mata air energi. Dia tidak menduga akan menemukan mata air energi. Dan tempat itu lebih dari cukup untuk menyembuhkan luka yang diderita Qin Nan. Saat akan memasuki kolam, Qin Nan merasakan langkah seseorang yang mendekat ke arahnya. Dia terkejut, mendengar suara orang itu. Qin Nan mengingat seseorang. Berpindah ke orang yang mendekat, mereka adalah Qin Lan dan Qin Yu. Qin Lan berkata, "Kak, apa benar di depan sana ada mata air energi?" Qin Yu menjawab, "Tentu saja, aku menemukannya dari gambar kuno. Di depan sana pasti ada mata air energi." Qin Lan berkata, "Baiklah, dengan mata air energi itu,
kultivasi kita pasti akan segera mengalami terobosan lagi. Pada saat itu, aku pasti akan menghajar Qin Nan. Itu terlalu sederhana, selama kau memberikanku kesempatan. Aku pasti akan membuatnya cacat, sampai dia mati. Qin Nan yang berada di sekitar sana angkat bicara. Hehehe, benarkah? Kedua saudara itu terkejut. Qin Nan, kenapa kau di sini? Qin Yu berkata. Hahaha, tidak peduli kenapa kau bisa berada di sini. Qin Nan, kau tidak punya jalan ke surga, ataupun jalan ke neraka. Sekarang kita tidak berada di pavilion teknik bela diri, ataupun di keluarga Qin. Tidak ada seorang pun yang akan melindungimu. Sekarang mari kita lihat, kemampuan apa yang kau miliki, sehingga bersikap arogan seperti terakhir kali. Qin Yu mengeluarkan kekuatannya, begitu juga dengan saudaranya, Qin Lan, dia juga mengeluarkan kekuatannya. Di sisi lain, Qin Nan berpikir, aku belum melihat mereka meningkatkan kultivasi mereka. Dalam beberapa hari terakhir, sepertinya bukan hanya aku yang membuat perkembangan. Beberapa hari yang lalu, aku mungkin bukan lawan dari kedua orang ini. Tapi sekarang, mereka terlihat seperti semut di mataku. Qin Nan berkata, apa cuma itu, kemampuan yang kalian miliki? Aku takut, kedua orang yang tidak tahu malu seperti kalian, tidak akan cukup untuk berurusan denganku. Qin Yu mengarahkan martial soul-nya, Ice Bow ke arah Qin Nan, sambil berkata, matilah kau. Tapi sebelum melancarkan serangannya, Qin Lan menghentikannya. Dia berkata, Kak, aku sendiri sudah cukup untuk melawan sampah ini, kau diam saja, dan lihat pertunjukannya. Qin Nan, aku akan membalas apa yang telah kau lakukan kepadaku sebelumnya. Qin Nan berkata, membalas, benarkah? Aku pikir kau lupa, bagaimana kau dihajar seperti anjing terakhir kali. Qin Lan menjadi marah, dia mengeluarkan martial soul-nya. Qin Nan, jangan terlalu sombong. Terakhir kali itu, karena kau mendapat keberuntungan dari 10 pil body tempering. Sekarang kultivasiku sudah mencapai tahap body tempering, dan martial soul-ku berada di level Huang tingkat 3. Kau cuma seorang sampah, dengan martial soul level Huang tingkat 1. Kau sama sekali bukan lawanku. Qin Lan mempersiapkan serangan. Untuk melawan Qin Nan, dia akan mengeluarkan tekniknya. Di samping, Qin Yu, yang melihat hal itu berkata, teknik Kyusui Sword itu adalah teknik bela diri tingkat menengah, yang mana sangat cocok dengan martial soul tipe pedang. Itu sangat kuat, dan hanya ada sedikit orang yang memilikinya di tahap body tempering. Qin Nan sudah pasti akan kalah. Di sisi lain, Qin Nan berkata, teknik seekor serangga tidak layak untuk disebutkan. Qin Lan menyerang, tapi berhasil ditangkis oleh Qin Nan menggunakan tinjunya. Itu mengejutkan Qin Lan. Dia mengeluarkan kekuatannya untuk mendorong serangannya. Akan tetapi, tinju itu berhasil menembus martial pedang milik Qin Lan. Itu membuat Qin Lan terkejut. Dia tidak menyangka dengan kejadian tersebut. Qin Lan tidak tahu kalau Qin Nan sudah mencapai lapisan ketiga body tempering, dan martial soul-nya berada di level Huang tingkat 7. Pada akhirnya, serangan Qin Lan dihancurkan, dan dia terkena serangan telak dari Qin Nan. Qin Yu yang melihat adiknya dikalahkan begitu saja, tidak percaya dengan kenyataan yang ada di hadapannya. Dengan penuh amarah, Qin Yu mengeluarkan martial soul Ice Bow. Dia menyerang Qin Nan, sambil berkata, kau benar-benar membunuh adikku. Aku akan membunuhmu. Serangan anak panah terus menyerang ke arah Qin Nan. Di sisi Qin Nan, dia menangkis serangan-serangan yang meluncur ke arahnya, menggunakan pedangnya. Qin Nan tidak menyangka, kalau semua serangan panahnya berhasil ditangkis oleh Qin Nan. Qin Nan berkata, kenapa, apa cuma segini kemampuanmu, benar-benar mengecewakan. Serangan barusan itu, hanya menggunakan setengah kemampuanku. Qin Yu yang mendengar itu bertanya-tanya, setengah kekuatan, kultivasimu, sudah mencapai lapisan ketiga body tempering. Tidak, ini tidak mungkin, bagaimana sampah, dengan martial soul level Huang tingkat 1 sepertimu, bisa mencapai lapisan ketiga tahap body tempering dengan sangat cepat. Qin Nan berkata, sampah dengan level Huang tingkat 1. Qin Yu, apa kau benar-benar berpikir, kalau martial soul-ku adalah level Huang tingkat 1, hari ini aku akan menunjukkan martial soul-ku yang sebenarnya padamu. Qin Nan mengeluarkan martial soul God of War-nya, dia berkata, biar aku beritahu, siapa sampah yang sebenarnya. Martial soul milik Qin Nan, yang sangat kuat itu membuat Qin Yu terdiam menatapnya. Dia berkata,
Sebenarnya kau memiliki martial soul level Huang tingkat 7. Ini, bagaimana mungkin? Qin Nan kembali bertanya, sekarang siapa yang sampah? Qin Yu mulai berpikir, aku tidak menduga, sampah ini memiliki martial soul level Huang tingkat 7. Aku sama sekali bukan lawannya, aku takut nasibku akan sama dengan Qin Lan. Lebih baik aku lari, untuk membalaskan dendam Qin Lan. Saat aku kembali nanti, aku akan memberitahu ayah, sampah ini pasti akan dihancurkan menjadi beberapa potong. Qin Nan yang melihat Qin Yu lari berkata, mau lari, kau pikir bisa melarikan diri? Saat Qin Yu berlari, tiba-tiba, Qin Nan sudah berada di sampingnya. Dengan cepat, Qin Nan memberikan pukulan api kepada Qin Yu. Pukulan itu mengenai bagian perut Qin Yu. Dia terpental dengan satu serangan dari Qin Nan. Di sisi Qin Nan, dia hanya terdiam tanpa mempedulikan kemana terbangnya Qin Yu. Di sisi lain, Qin Yu terpental dan menabrak sebuah pohon besar. Pohon itu mulai retak karena benturan yang diberikan oleh Qin Yu. Akhirnya pohon itu hancur dan terpotong, sedangkan Qin Yu masih terus terpental terbang. Dia menghancurkan beberapa pohon yang ada di sana, dan membuat keributan di dalam hutan tersebut. Dia tidak pingsan, dia masih berdiri, dan berusaha menyetabilkan dirinya. Qin Yu berkata, Qin Nan, jangan terlalu menindas orang lain. Sesaat, Qin Nan sudah berada di depan Qin Yu. Dia berkata, jika aku menindasmu, memangnya kenapa? Sambil terengah-engah dan sakit di sekujur tubuhnya, Qin Yu berkata, kau pikir, aku tidak bisa mengalahkanmu? Aku hanya berpikir, bahwa kau adalah seorang jenius. Jika aku membunuhmu, itu akan menjadi kehilangan besar bagi keluarga Qin. Itulah alasannya, kenapa aku membiarkanmu tetap hidup. Jangan memaksaku untuk membunuhmu. Qin Nan menyilangkan tangannya di depan dadanya. Dia bertanya, benarkah kau benar-benar baik? Aku sudah membunuh saudaramu, tidakkah kau membenciku? Bukankah kau ingin membalas dendam untuk saudaramu? Qin Yu menjawab, aku memang membencimu, tapi Qin Lan berani membunuhmu. Dia sendiri yang memulainya, sehingga dia akhirnya mati. Jangan khawatir, aku tidak akan balas dendam untuk Qin Lan, dan aku tidak akan mengatakan tentang kau membunuh Qin Lan. Saat aku kembali, aku akan mengatakan kalau Qin Lan dimakan oleh monster. Di sisi Qin Nan, dia mempersiapkan serangannya dan berkata, kau benar-benar kejam. Demi bertahan hidup, kau bahkan tidak ingin membalaskan dendam saudaramu. Kau adalah penjahat kejam, dan tidak layak untuk hidup di dunia ini. Matilah. Qin Yu, yang melihat tindakan Qin Nan menjadi marah, dia berkata, sial, kau yang memaksaku. Qin Yu mengeluarkan teknik panahnya, 10.000 ice shot. Qin Nan, matilah. Banyak anak panah melesat, dan mengarah langsung ke tempat Qin Nan. Serangan itu terus mendekati Qin Nan. Ledakan pun terjadi, serangan membabi buta itu terus berlangsung. Tempat Qin Nan berpijak ditutupi dengan debu, dan serpihan tanah, akibat serangan Qin Yu. Di sisi Qin Nan, dia mencoba menangkis serangan Qin Yu dengan kedua tangannya. Akhirnya, serangan itu berakhir. Qin Nan terengah-engah. Melihat itu, Qin Yu merasa sangat senang. Dia berkata, hahaha, Qin Nan, teknik 10.000 ice shot ini adalah teknik terkuatku, dan kekuatannya cukup untuk membunuh seorang kultivator di lapisan ketiga tahap body tempering. Kau sudah mati. Qin Yu kembali mengeluarkan serangan terkuatnya, 10.000 ice shot di sisi Qin Nan. Sekarang dia mengeluarkan God of War-nya, kekuatannya meluap-luap. Serangan 1000 ice shot milik Qin Yu dilawan dengan tebasan pedang oleh Qin Nan. 10.000 ice shot itu mulai hancur dan menghilang, dihancurkan oleh tebasan pedang Qin Nan. Ledakan yang besar kembali terjadi. Saat ini, Qin Yu berlutut di tanah, tidak tahu apakah dia dikalahkan atau dia cuma lelah. Qin Yu bergumam, tidak mungkin. Bagaimana dia bisa mengalahkanku? Saat Qin Yu melamun, Qin Nan sudah berada di depannya, sambil memegang pedangnya. Qin Yu berkata, jangan bunuh aku, tolong jangan bunuh aku. Di depannya, Qin Nan berkata, sudah kubilang, kau tidak perlu berlutut dan memohon apapun kepadaku, karena meskipun kau berlutut dan memohon ampun kepadaku, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Sepertinya, kata-kataku tidak kau dengarkan dengan baik. Ingatlah, jika kau menjadi manusia di kehidupanmu selanjutnya, jangan terlalu arogan, jangan memandang rendah orang lain, dan jangan menjadi tidak tahu malu. Sekarang,
Pergilah dan temani saudaramu. Qin Nan menebas Qin Yu dan membunuhnya. Setelah Qin Yu mati, Qin Nan berbalik dan tidak mempedulikan mayatnya. Dia bergumam, akhirnya tidak ada lagi yang mengganggu. Sekarang mari kita coba efek dari mata air energi itu. Qin Nan berjalan menjauh dari tempat pertarungan dan pergi menuju sumber mata air. Sesaat kemudian, Qin Nan sudah sampai di depan sumber mata air. Qin Nan mulai memasuki sumber mata air. Dia mulai bermeditasi di dalamnya, kekuatannya mulai dipulihkan, begitu juga dengan luka-lukanya. Kekuatan terus berkumpul dan memasuki tubuhnya.